Jamaah salat tarawih dan witir musalla muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan peribadatan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di 10 hari terakhir ini mengencangkan ikat pinggang, membangunkan sanak famili, membangunkan keluarga, membangunkan jiran tetangga untuk sama-sama mengisi malam-malam dengan qiyamul lail, dengan banyak berzikir, dengan banyak beristighfar. Karena di 10 malam terakhir inilah salah satu keutamaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan itu selalu kita kejar, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pertanyaannya adalah, sudahkah Al-Qur'an, sudahkah Ramadan kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Sudahkah Ramadan kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Itulah yang menenteramkan kita. Itulah yang kemudian menunjukkan arah mau kemana kita ini di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan mempelajari Al-Quran, baik melalui ayat-ayat kauniyah ataupun juga ayat-ayat kauliyah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini dilahirkan dalam keadaan muslim dan muslimah. Tetapi ada saudara-saudara kita yang harus berjuang mencari kebenaran. Beruntung sekali seseorang yang mendapatkan hidayah Allah. Apakah dengan mendengarkan ceramah, mempelajari Al-Quran secara langsung, mempelajari ayat-ayat yang ada di alam semesta, mempelajari ayat-ayat Allah yang terhampar di muka bumi, beruntung sekali orang itu. Dan beruntung lagi apabila kita menjadi asbab orang itu mendapat hidayah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika seandainya ada satu orang mendapatkan hidayah Allah disebabkan karena kita ajakan, bimbingan, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jamaah rahimakumullah, berulang kali kita baca Al-Quran itu. Sudahkah kita pedomani? Sudahkah menjadi rujukan? Sudahkah menjadi bimbingan? Sudahkah kita lazimkan? Kita baca, kita pelajari, kita hafal bahkan. Ini mumpung 10 hari terakhir, yang belum khatam juga khatam. Yang sudah khatam sekali angkat tangan, Pak. Halo, jamaah, ibu-ibu, sudah khatam sekali, Bu? Insya Allah 2 kali, Pak. Ya. Nang belum khatam, ayo khatamakan. Nang sudah khatam sekali, khatamakan 2 kali. Yang sudah khatam 2 kali, pelajari. Jadi kalau seandainya barakat kita membaca Al-Quran, tadarus Quran di bulan suci Ramadan, banyak orang yang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jamaah rahimakumullah,
Ada seorang ilmuwan, banyak mungkin ilmuwan ya, banyak orang yang dapat hidayah itu karena mempelajari bukan dari Al-Quran, tapi dari ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Kemudian ketika bertemu dengan ayat-ayat Allah, lalu kemudian dapat hidayah. Misal, ketika kita melalui surah An-Nisa ayat 56, sering kita lewat, sering kita baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Yang artinya ini cerita tentang api neraka, azab di api neraka ya. Kullama naridat juluduhum. Setelah kulit mereka itu hangus terbakar, siksa api neraka ini. Kemudian Allah pulihkan kembali kulit itu supaya mereka bisa merasakan sakit. Kalau kita membaca biasa ini ayat cerita tentang api neraka aja, siksaan api neraka. Tetapi kalau kita lihat redaksi ayat ini, kenapa orang yang disiksa di dalam api neraka hancur kulit mereka, kemudian diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya liyazukul azab, supaya mereka tetap merasakan sakitnya di azab. Ternyata jemaah rahimakumullah, bagi orang yang mempelajari ilmu tentang epidermi, kulit, spesialis kulit, itu semua harusnya semua spesialis kulit masuk Islam ya. Siapapun dia, kalau dia betul mempelajari bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di tubuh kita ketika melalui ayat yang berkenaan dengan bagaimana Allah menjelaskan tentang sumber rasa sakit, dipulihkan lagi kulit mereka agar mereka merasakan sakit. Hancur, habis, terbakar, rusak jaringannya, sudah tidak lagi merasakan sakit. Supaya tetap merasakan sakit, dipulihkan lagi kulitnya supaya tetap merasakan sakit. Ternyata jemaah rahimakumullah, lapisan kulit itu ada tiga. Yang pertama epidermis, lapisan paling awal yang bersentuhan langsung, epidermis. Di bawah kulit epidermis itu ada dermis namanya, lapisan kedua. Di bawahnya dermis itu ada yang terakhir, subkortis. Jadi kulit kita ini ada 3 lapis. Yang pertama yang bersentuhan dengan luar, epidermis namanya. Yang kedua di bawah kulitnya ada dermis. Yang ketiga subkortis. Nah, ternyata jemaah rahimakumullah, begitu pada lapisan pertama kita tetap merasakan sakit. Lapisan kedua tambah sakit. Lapisan ketiga tambah sakit. Setelah lapisan ketiga, cucuk ya lawan jarum, kada lagi merasakan sakit. Tidak lagi merasakan sakit. Karena ternyata sumber rasa sakit itu ada di ujung saraf. Ujung saraf. Nah, ilmu pengetahuan menemukan itu, tetapi kemudian ada seorang guru besar Universitas Chiang Mai, namanya Profesor Dr. Thagatha Tejasen. Thagatha Tejasen adalah seorang pemeluk agama Buddha ya, orang Thailand. Tetapi dia ikut beberapa kali dalam konferensi dunia kedokteran Islam,
Tahun 1981 dia hadir di Riyadh, konferensi ketiga. Tahun 2085 dia hadir lagi, konferensi internasional kedokteran Islam di Riyadh kembali. Lalu kemudian disitulah dia berkenalan dengan berbagai macam ahli kedokteran dari dunia Islam. Lalu kemudian dia berinteraksi dan kemudian diinformasikan tentang ayat itu. Lalu kemudian dia pelajari ayat itu. Pulang dia dari Riyadh, dia ajarkan teori-teori tentang bagaimana sumber rasa sakit menurut Al-Quran. Bahkan sebelum dia berislam, dia sudah mengislamkan beberapa orang di kampusnya. Lalu kemudian tahun 1985 dia hadir kembali di konferensi internasional kedokteran di kota Riyadh kembali. Lalu kemudian disitulah dia menemukan hidayah. Di akhir presentasinya dia mengatakan, luar biasa Al-Quran itu. Ilmu pengetahuan yang hari ini kita temukan, yang kita yakini, kita pelajari, dan baru kita tahu hari ini, ternyata 1400 tahun yang lalu itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kata beliau, berarti ini bukan tulisan manusia, berarti ini bukanlah karangan manusia, bukan juga kitab tulisan hasil penelitian seseorang, bukan. Ini adalah kitab yang bercerita tentang bagaimana kita mengelola kehidupan kita, mendapatkan petunjuk, dan inilah kitab yang benar. Oleh karena itu, kata beliau, saksikan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, disebabkan karena An-Nisa 56, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqul azab, maka saksikanlah hari ini aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam. Padahal kita rancang banyak lewat ini baca ayat ini. Nah, tetapi jamaah rahimakumullah, tentu hidayah tidaklah datang dengan tiba-tiba. Hidayah harus diperjuangkan, hidayah harus diusahakan. Lailatul Qadar tidak bisa kita dapatkan dengan tiba-tiba. Setiap tahun pasti ada yang dapat. Nah, mana orangnya? Di kampung mana kah? Ada tangan pulang ya Allah. Habis rumah sidin, baju sidin diambil, ya kan? Rumah sidin kayu-kayunya dikutil, ya, dipotong-potong. Sajadah sidin dipotong-potong, dijadikan jimat macam-macam. Dapat Lailatul Qadar aja. Nah. Tiap tahun tuh, lihat aja tahun ini ada pulang tuh kayak itu, ada pulang. Baik seorang, hidupkan malam 10 malam, 10 malam ini, nah mulai malam ini sampai akhir, insya Allah dapat aja Lailatul Qadar ya Allah. Ayanda, nah, Ayanda pamit pay aja semangat masih turun ke langgar luar biasa. Nah insya Allah i'tikaf di masjid kita, mendawamkan membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf setemat barang. Kadang-kala ya sejam 2 jam, kadang-kala 2 jam i'tikaf barang ya, sampai subuh i'tikaf. Nah, insya Allah dapat aja Lailatul Qadarnya ya Allah. Karena memang kita juga memburu Lailatul Qadar, tetapi memang di malam-malam ganjil. Ya. Cuman kalau tahun ini kan bingung kita malam ganjilnya malam berapa kan gitu. Hah? Menurut bubuhan pian malam ganjil malam ini, malam genap, bubuhan sebelah itu malam ganjil. Nah, namanya bujur. Pokoknya 10 malam terakhir, ya. Insya Allah 20, 21, 22, 23 sampai 29. Syukur-syukur sampai 30. Mudahan tahun ini kita baik-baik pulang ya. Startnya berbeda tapi tuntungnya baik-baik, finishnya baik-baik. Insya Allah. Mudah. Ada rami beda-beda nih lah. Ada rami kalau ya walaupun hari ini insya Allah kita sudah dewasa dalam beragama, dewasa dalam berislam.
sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan ya perpecahan di antara kita. Jadi kalau kira demikian, mari kita buru, kita kejar Lailatul Qadar dengan kita pribadi. Ya, kada usah apa ngarannya mengambil apuh yang lain. Nah, kita aja seorang, insyaallah mudah-mudahan dapat aja, insyaallah mudah-mudahan. Syukur-syukur malam ini itikaf insyaallah 21 ya. Kan Nabi itu mah kan paling banyak malam 27. Ya, atau malam 23 atau malam 21. Itu beberapa hadis merujuk seperti itu. Tetapi ya malam-malam ganjil itu insyaallah 10 malam dapat aja insyaallah. Baik, ulun kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf ulun lawan apalagi tadi jalanan kita macet juga sehingga lambat datang. Ulun kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.